Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devano Iniko dengan NIM 2204236. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Peran Pemerintah dalam Pembangunan Nasional. Peran pemerintah dalam pembangunan nasional. 1. Peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Menerapkan kebijakan ekonomi yang kondusif seperti menarik investasi dan mempromosikan sektor industri serta pertanian. 2. Melaksanakan investasi infrastruktur yang memadai seperti jalan, jembatan, bandara, dan pelabuhan untuk memperlancar pergerakan barang dan jasa. Ketiga, mewujudkan kebijakan fiskal dan moneter yang stabil untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Selanjutnya ada peran pemerintah dalam pembangunan sosial. 1. Memberikan akses pendidikan yang merata dan berkualitas kepada seluruh masyarakat. 2. Meningkatkan infrastruktur kesehatan dan menyediakan pelayanan kesehatan yang terjangkau. 3. Mendorong pembangunan masyarakat yang inklusif seperti program pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Selanjutnya ada peran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur. Peran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur. 1. Menjadi pengelola dan penyedia infrastruktur yang merupakan prasyarat bagi pembangunan nasional. 2. Mengatur pembangunan dan pemeliharaan jaringan transportasi yang efisien. 3. Membangun dan memelihara infrastruktur energi yang berdaya dan ramah lingkungan. Selanjutnya ada peran pemerintah dalam pembangunan lingkungan. 1. Menerapkan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan seperti pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan ekosistem. 2. Memberikan regulasi yang ketat terhadap industri dan untuk menjaga kualitas lingkungan dan mencegah dampak negatif. 3. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan. Selanjutnya ada pengorganisasian dan koordinasi. Pemerintah bertugas mengatur, mengelola, dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional. Pemerintah membagi tugas dan peran kepada berbagai instansi pemerintah untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidangnya masing-masing. Selanjutnya ada pelaksanaan kebijakan pembangunan. Pemerintah memiliki wewenang untuk melaksanakan kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan pembangunan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya ada pengawasan dan evaluasi. Pemerintah memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan. Pemerintah harus memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai dengan rencana dan terhindar dari tindakan korupsi atau penyelewengan yang dapat merugikan pembangunan nasional. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi terhadap hasil dan dampak dari kebijakan pembangunan yang telah dilaksanakan. Pengaturan dan perlindungan. Pemerintah memiliki peran dalam mengatur dan melindungi masyarakat serta pelaku ekonomi dalam konteks pembangunan nasional. Pemerintah harus menciptakan regulasi yang adil dan berkeadilan bagi semua stakeholders pembangunan, serta melindungi masyarakat dari dampak negatif pembangunan seperti penggunaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan atau dampak lingkungan yang merugikan. Selanjutnya ada pemberdayaan masyarakat. Pemerintah juga memiliki peran dalam memberdayakan masyarakat dalam proses pembangunan nasional. Pemerintah harus menciptakan program-program pembangunan yang bersifat inklusif dan partisipatif, sehingga masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam proses pembangunan dan mendapatkan manfaat langsung dari pembangunan tersebut. Kesimpulannya, dalam menjalankan peran-perannya, pemerintah harus berpijak pada prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan untuk mencapai pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat. Pemerintah memainkan peran penting dalam pembangunan nasional. Melalui kebijakan dan program yang tepat, pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, membangun infrastruktur yang memadai, dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.